Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan materi kami yaitu MSDM dan penerapannya. Manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia sebagai salah satu faktor internal yang harus dikelola secara baik, saat ini menunjukkan peranan yang sangat menentukan sebagai penentu kemampuan keberhasilan suatu usaha. Ukuran keberhasilan usaha terlihat dari kinerja organisasi, dan manajemen sumber daya manusia menjadi satu kesatuan dengan keberhasilan usaha. Stone 1996 berpendapat bahwa menganalisis kinerja organisasi tidak cukup hanya dengan kinerja keuangan saja. Kinerja keuangan digolongkan sebagai hard issue. Selain aspek keuangan, suatu usaha harus dievaluasi berdasarkan soft issues yang bersifat non-finansial atau aspek-aspek keperilakuan. Penerapannya di bidang usaha. Penerapan manajemen sumber daya manusia memiliki makna yang beragam untuk setiap orang dan setiap organisasi atau usaha yang berbeda. Hal ini disebabkan karakteristik masing-masing usaha atau organisasi berbeda dan sangat bervariasi. Akibatnya, setiap orang dapat mendefinisikan manajemen sumber daya manusia dari berbagai dimensi dan kepentingan. Dengan demikian, manajemen sumber daya manusia merupakan bagian kehidupan organisasi yang memfokuskan kepada manajemen dan pemanfaatan orang secara efektif untuk meningkatkan kontribusi produktif bagi organisasi melalui cara-cara strategis, etis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara sosial. Definisi praktek manajemen sumber daya manusia oleh Scholar and Hubbard 1993 adalah tindakan-tindakan spesifik yang digunakan untuk menarik, memotivasi, melatih, maupun melatih kembali tenaga kerja untuk aktivitas sumber daya manusia secara umum. Sasaran manajemen sumber daya manusia dikategorikan menjadi 8, yaitu yang pertama, membantu organisasi mendapatkan tips dan jumlah karyawan untuk memenuhi strategi dan tujuan organisasi. Yang kedua, menolong menciptakan suasana atau iklim yang mampu mendorong untuk mengembangkan dan memanfaatkan keterampilan mereka sepenuhnya. Yang ketiga, menolong memelihara kinerja standar dan meningkatkan produktivitas melalui efektivitas job design, menyediakan keterampilan orientasi, pelatihan dan pengembangan, menyediakan hubungan imbal balik kinerja dan memastikan komunikasi dua arah secara efektif. Yang keempat, membantu memantapkan dan memelihara hubungan antara karyawan dan pemilik yang harmonis. Yang kelima, menolong dan memelihara keselamatan dan kesehatan lingkungan kerja. Yang keenam, program pengembangan untuk mempertemukan kebutuhan sosial, psikologi, ekonomi bagi karyawan. Yang ketujuh, menolong organisasi mempertahankan produktivitas karyawan. Dan yang terakhir, memastikan organisasi sebagai tempat mengadukan segala keluh kesah yang berhubungan dengan undang-undang seperti HAM, kesamaan, kesempatan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, serta standar kerja dan legislasi hubungan perburuhan. Mungkin sekian presentasi atau penjelasan dari kelompok 2. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.